kami berada di Susteran Putri Santo Franciscus de Sales, dan hari ini kami akan melakukan wawancara dengan suster dalam pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Maaf mengganggu waktu dan waktunya. Kami dari Universitas Nusa Nipah, Fakultas FK dari Prodi PGSD. Di sini boleh tidak kami memberikan suster narasumber, kami mau wawancara. Kalau begitu, bisakah suster perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, jadi nama saya Suster Asti. Saya dari Kongregasi Putri-Putri Santo Franciscus de Sales, atau biasa disingkatnya itu Suster-Suster DSFS. Dan saya sudah 7 tahun menjadi suster dan sekarang berada di jenjang Juniorate. Sekaligus saya juga mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di Universitas Nusa Nipah, sudah semester akhir. Lalu asal saya dari timur, dari Kabupaten Malaka, dan usia saya sudah bulan Agustus ini tanggal 18 saya sudah berusia 30 tahun. Terus saya bergabung dengan Kongregasi Putri-Putri Santo Franciscus de Sales ini pada tanggal 29 Juli tahun 2014. Baik suster, terima kasih sudah memperkenalkan diri suster. Kami juga ingin memperkenalkan diri kami. Kan tidak mungkin suster sendiri yang memperkenalkan diri. Iya benar. Orang bilang Pak kenal maka tak sayang ya. Oke, silakan. Jadi baik, saya sendiri nama dan Mage, asal dari Maukaro ini. Saya Angelina Marsiana Enikewuta, asal dari Boru, Tarentuka. Baik, saya Matius Moses, asal dari Pulau. Baik, saya atas nama Paulus Wuringdarang, asal dari Boru. Terima kasih suster, mungkin dari kami saja. Baik, selamat pagi suster. Selamat pagi. Langsung saja saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut pandangan suster, mengapa seseorang dapat melakukan korupsi? Jadi kalau dari pertanyaan ini berarti semacam pendapat pribadi gitu ya. Menurut saya seseorang bisa melakukan korupsi itu karena yang pertama bisa saja keserakahan ya. Karena kalau kita lihat dari yang terjadi sekarang ini, yang banyak kasus yang terjadi itu biasanya kalau korupsi itu pasti melibatkan orang-orang yang punya jabatan seperti itu. Walaupun ada juga yang kayak korupsi kecil-kecilan, tapi kalau kita dilihat dari kenyataan yang terjadi itu pasti mereka yang punya ekonominya sudah mapan atau mereka yang punya jabatan seperti itu, dan itu penyebabnya itu bisa jadi keserakahan atau keinginan untuk memiliki sesuatu yang lebih begitu. Dan juga ada juga yang karena pengaruh lingkungan di mana dia tinggal. Biasanya kalau misalnya seseorang dihadapkan pada sesuatu yang maunya untuk semacam godaan begitu, dihadapkan dan dia tidak bisa mengendalikan diri, maka akan terjadi korupsi seperti itu. Kadang juga ada karena tekanan ekonomi. Jadi ketika seseorang dalam keluarganya mengalami tekanan ekonomi, pasti itu juga ada godaan untuk bisa melakukan korupsi. Jadi seperti itu menurut pandangan saya. Baik, pertanyaan yang kedua, menurut pandangan suster dari segi agama, apakah korupsi itu diperbolehkan? Tentu saja
tidak diperbolehkan ya dari segi agama, karena korupsi itu sama arti dengan mencuri ya, karena mengambil tanpa minta izin, mengambil secara diam-diam. Dan itu juga kalau kita lihat dari 10 perintah Allah, jadi semua Katolik kan gini, nah itu melanggar salah satu perintah dari 10 perintah Allah, yaitu jangan mencuri. Nah, jadi dalam agama itu tentu saja tidak diperbolehkan, dan itu pasti ada konsekuensinya. Dan karena mencuri itu menjadi termasuk dalam 10 perintah Allah, jadi itu adalah dosa ketika seseorang melakukan korupsi. Dan dalam menurut dari segi agama itu tidak diperbolehkan. Terima kasih, Suster. Baik Suster, pertanyaan yang berikutnya, dari sekian kasus korupsi yang terjadi, menurut pandangan agama, dampak apa yang sering muncul? Oke, dari kalau kita lihat dari banyak kasus yang terjadi mungkin beredar di sosial media atau juga di lingkungan sekitar kita itu, yang dampak yang pertama itu dampak sosialnya itu bisa jadi masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan mereka yang punya jabatan, mereka yang punya otoritas ya. Itu kalau dilihat dari dampak sosialnya, karena ketika seseorang melakukan korupsi, dia menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi dari masyarakat kecil itu pasti mereka sudah hilang kepercayaan seperti itu. Lalu yang kedua itu dampak ekonominya. Nah, dari dampak ekonomi itu masyarakat kecil itu merasa dirugikan. Karena apa? Misalnya dari pemerintah itu ada semacam bantuan begitu, mungkin pendidikan, mungkin di bagian kesehatan seperti itu. Tetapi mereka yang punya jabatan seperti itu, yang seharusnya menyalurkan dana itu dengan baik, mereka melakukan korupsi. Dan tentu saja masyarakat kecil itu mengalami kerugian. Itu dari dampak ekonominya. Dan kalau kita lihat dari sisi rohani, berarti bisa jadi seseorang juga mengalami semacam rasa takut akan Tuhannya itu sudah tidak ada lagi. Nah, dan dari situ ketika seseorang menganggap bahwa korupsi itu biasa saja dan dia merasa hal itu kayak tidak membebankan begitu, dia merasa takut akan Tuhannya sudah hilang, pasti dampaknya itu dari sisi rohaninya itu, nah, dia akan kayak semacam kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, dan nilai-nilai dari agama itu sudah tidak dipraktikkan lagi seperti itu. Jadi itu ada 3 dampak yang bisa saya bagikan. Baik, pertanyaan berikutnya, dari pandangan agama, apakah ada hukuman bagi seseorang yang melakukan korupsi? Oke, dari pandangan agama, karena yang sudah saya katakan tadi, melakukan korupsi itu pasti dosa ya, dan itu seseorang ketika dia sudah melakukan korupsi pasti ada konsekuensinya. Nah, dari sisi rohani atau dari segi agama, dan selain itu dari segi hukum juga pasti ketika seseorang melakukan korupsi pasti ada semacam orang bilang tindak pidana kah seperti itu ya, atau ya kebanyakan yang kita lihat pasti akan dipenjarakan atau denda begitu, semacam begitu. Jadi untuk seseorang melakukan korupsi itu hukuman seperti itu ya. Kalau dari segi agamanya itu adalah dosa dan dia menanggung konsekuensinya. Kalau misalnya kita lihat ketika seorang meninggal kan orang selalu mengaitkan itu dari segi rohani, dia pasti akan menanggung sendiri akibat dari dosa-dosa yang dibuat selama masa hidupnya itu. Jadi seperti itu hukuman yang bagi seorang melakukan korupsi yang bisa saya bagi. Baik, yang berikutnya, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap konsistensi seseorang dalam menjalankan nilai agama? Oke, kalau dari pengaruh lingkungan sosial ini mungkin kita bisa lihat ya dari pengaruh positif dan juga pengaruh negatifnya ya, atau pengaruh buruk dan pengaruh baiknya. Dari pengaruh lingkungan yang baik itu
ketika seseorang hidup dalam lingkungan yang baik, yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kejujuran, nilai keadilan, maka kesempatan untuk melakukan korupsi itu pasti kecil. Atau misalnya ketika seorang hidup dalam keluarga yang sudah menanamkan nilai kejujuran dari awal, maka seseorang itu juga punya kesempatan yang kecil untuk melakukan korupsi, karena dari sejak awal, dari sejak dini dia sudah tahu apa itu ketidakjujuran atau melakukan ketidakadilan seperti itu. Kalau dari pengaruh buruknya itu, ya kalau misalnya seorang hidup dalam pengaruh lingkungan yang tidak baik, yang menganggap bahwa korupsi atau tindakan ketidakjujuran atau melakukan ketidakadilan itu hanya hal biasa, maka kesempatan untuk melakukan korupsi bagi seorang itu juga sangat besar, karena dia menganggap bahwa hal itu biasa saja, normal saja bagi dia. Dan itu juga kadang bisa jadi karena pengaruh pergaulan juga. Jadi mungkin bagi kita yang masih muda seperti ini, mungkin untuk memilih pergaulan juga harus kita lihat dari, kita pertimbangkan ya, lingkungan yang baik yang bisa membawa kita mendekatkan diri dengan Tuhan dan juga melakukan hal-hal yang baik, dan juga lingkungan yang bisa saja menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi itu dua pengaruh lingkungan sosial yang mungkin bisa saya bagikan. Baik Suster, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana ajaran agama membentuk karakter individu agar menjauhi korupsi? Oke, jadi kalau ajaran agama itu untuk membentuk karakter seseorang agar menjauh korupsi itu, agama biasanya menanamkan nilai-nilai ya, nilai-nilai keagamaan, kejujuran, keadilan. Jadi nilai-nilai yang baik, hal-hal yang baik itu ditanamkan oleh agama agar karakter seseorang itu bisa menjauhi korupsi. Nah itu kalau kita lihat dari contoh nyatanya itu, ya seperti kadang itu dari agama, mereka yang bagian keagamaan mengadakan semacam seminar atau pendidikan iman seperti itu. Jadi itu contoh konkret yang bisa dilakukan agama agar seseorang itu bisa melihat bagaimana dampak dari korupsi itu, seperti itu. Jadi mungkin hal-hal konkret seperti itu, mengadakan seminar tentang bagaimana memerangi korupsi seperti itu, atau memberikan juga nasihat, atau kadang juga orang bisa mengadakan semacam retreat atau sharing kitab suci juga semacam itu, karena dari situ seseorang juga bisa kayak merefleksikan hidupnya tuh. Jadi dia bisa merefleksikan mungkin selama ini saya melakukan hal yang tidak baik, atau saya pernah tergoda untuk melakukan korupsi. Nah dari dia merefleksikan hidup itu, dari situ dia bisa memilih yang baik dan yang buruk, untuk melakukan korupsi itu agak baik atau buruk. Jadi mungkin yang bisa dilakukan agama itu hal-hal konkret seperti itu. Baik Sister, pertanyaan yang berikutnya, apa peran agama dalam mengurangi korupsi? Oke, jadi saya rasa mungkin pertanyaan ke-6 dan ke-7 ini kan hampir sama ya. Jadi kalau peran agama juga, kalau misalnya kita lihat dari para imam contohnya, nah mereka juga bisa kayak saat khotbah di gereja seperti itu ya. Nah, dari situ dalam berkhotbah juga mereka bisa mengaitkan nilai-nilai Injil itu, pesan-pesan Injil yang diambil dari mungkin kisah hidup Yesus seperti itu. Nah, mereka bisa kaitkan dengan hal-hal untuk seseorang bisa melakukan korupsi, mereka bisa kaitkan dengan itu, dan dari situ mereka bisa memberikan nasihat atau memberikan arahan seperti itu, atau memberikan peringatan, jadi seperti itu. Mungkin kalau kita lihat dari konkret ya, contoh konkret dari iman ya, peran iman atau ya seperti itu, karena nanti nomor 8-nya itu dari bagian biara punya. Jadi nanti mungkin salah satu contohnya itu dari para imam, atau ada juga mungkin
menuliskan buku seperti itu. Nah, atau sekarang juga sosial media orang bisa menggunakan, memberikan refleksi semacam itu. Dari situ mereka bisa semacam mengintegrasikan, mengajarkan umat, mengajarkan orang, masyarakat untuk menanamkan nilai kejujuran itu dan berupaya untuk mengurangi korupsi seperti itu. Atau kan kadang juga ketika seorang melakukan korupsi kan kadang orang sering juga berkonsultasi ya dengan para imam atau tokoh-tokoh agama seperti itu. Jadi mungkin itulah masuk peran agamanya untuk bisa mengurangi korupsi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana peran gereja atau biara dalam menanamkan nilai kejujuran dan anti korupsi? Oke. Karena saya seorang yang tinggal dalam biara, mungkin dengan contoh hidup kami ya, dari teladan hidup yang kami berikan ya. Dalam biara itu kan kami diajarkan untuk hidup sederhana. Dan kalau misalnya dari biara saya nih, dari biara saya ini yang kami jalankan itu ketika kami membawa uang dari keluarga itu kami serahkan semua di biara. Nah, dari situ kalau misalnya kami membutuhkan sesuatu baru kami minta. Nah itu ajaran untuk hidup secara sederhana, hidup dalam kebersamaan seperti itu. Dan juga saya rasa nilai kejujuran ya, karena apa? Kalau misalnya kami biara lalu kami bawa uang, ada uang saku sendiri, lalu bisa saja kami tidak jujur dan tidak menyerahkan uang yang kami miliki kan. Nah dari seperti itu nilai kejujuran yang bisa kami tanamkan itu kepada masyarakat mungkin juga dari contoh hidup kami di biara punya misi atau yang kami sebutnya itu istilah dalam agama itu apostolate begitu. Nah dari situ kami biasa mengajarkan anak-anak kami. Nah dari situ kami bisa menanamkan nilai kejujuran dalam keluarga, bagaimana mereka berlaku jujur dalam keluarga mereka, atau juga kadang kami diminta untuk memberikan katekese pada umat. Nah dari situ kami bisa juga mengaitkan hidup dari umat itu dan juga dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, mengajarkan kepada mereka. Jadi mungkin dari biara, dari teladan hidup dan juga dari ajaran kami seperti itu. Baik suster, di sini saya akan bertanya, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap konsistensi seorang dalam menjauhi korupsi? Jadi kalau pengaruh lingkungan sosial terhadap konsistensi seorang dalam menjauhi korupsi, mungkin seseorang itu agar dia bisa menjauh dari korupsi, mungkin dia juga bisa lihat dari lingkungan sosial di mana dia tinggal ya, atau mungkin bekerja atau pergaulannya itu. Jadi pengaruh lingkungan itu selain lingkungan juga harus menanamkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kejujuran itu mungkin dari individunya juga, orangnya juga. Mungkin dia bisa memilih ya, kalau misalnya dia melihat lingkungan itu punya dampak yang tidak baik, dia bisa menjauhi. Tapi kalau misalnya dari lingkungan itu bisa memberikan dia dampak yang baik, nilai yang baik, mungkin dia bisa menjalankan itu, dia bisa mendekatkan diri dengan hal-hal yang baik seperti itu. Jadi itu tergantung juga dari lingkungan dan juga pilihan dari individu yang hidup dalam lingkungan itu. Baik, di sini saya akan bertanya, menurut pendapat suster, kegiatan keagamaan seperti apa yang efektif untuk menanamkan nilai integritas? Oke, untuk kegiatan keagamaan ya yang sangat efektif itu mungkin tadi sudah saya singgung di pertanyaan yang sebelumnya itu, kegiatan seperti ya seminar atau pendidikan iman, pendidikan karakter, ikut retret, rekoleksi seperti itu. Karena ketika seorang mengikuti kegiatan seperti itu, maka itu biasanya ada sekali banyak hal-hal positif yang bisa didapatkan. Jadi itu ini kegiatan yang sangat efektif bagi seorang. Karena yang sudah saya singgung tadi, kalau ketika seorang menjalankan, mengikuti kegiatan seperti itu, maka
dia akan merefleksikan hidupnya itu. Dia akan merenungkan sejauh ini perbuatan-perbuatan saya yang baik itu yang mana, yang buruk itu yang mana, yang perlu saya ganti itu yang mana, dan yang perlu saya teruskan itu yang mana. Jadi dari kegiatan itu mungkin dia bisa mendapatkan hal-hal yang baik, nilai-nilai integritas untuk dia bisa jalankan dalam hidup. Jadi, seperti itu. Oke, Suster, terima kasih atas waktu. Oke. Sekian wawancara yang dapat kami sampaikan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Suster atas waktu-nya menjadi narasumber kami. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi kami dan bagi pembaca. Terima kasih Suster.